Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan parts of speech. Saya pertama-tama silakan memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabil dari SMP 51 Jakarta Timur, kelas 3 SMP atau 9. Kenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid dari sekolah di SMP 51 Jakarta, kelas 3 SMP. Perkenalkan, nama saya Raja dari MTSN Inwanul Huda kelas 9. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim, SMP 51 Jakarta kelas 9. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi antar internasional untuk berkomunikasi dengan negara lain. Mengapa menggunakan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris sudah disepakati oleh seluruh bangsa di dunia ini untuk saling berkomunikasi. Kalau zaman dulunya itu bahasa Perancis ya, kalau sekarang bahasa Inggris, saling komunikasi. Dan kapan menggunakan bahasa Inggris? Ya saat kita berbicara dengan orang asing. Di mana menggunakan bahasa Inggris? Contoh sederhananya saat kita itu di tempat wisata dan kita berbicara dengan orang asing. Dan contoh lebih besarnya saat ada rapat PBB dengan rapat negara lain, kita menggunakan bahasa Inggris untuk saling komunikasi. Contoh lebih besarnya ya. Dan bagaimana cara belajar bahasa Inggris? Bisa melalui menonton film bahasa Inggris, bisa mendengarkan musik bahasa Inggris, dan juga bisa membaca buku yang berbahasa Inggris. Dan zaman sekarang dari SD sampai SMA, bahasa Inggris itu sudah menjadi pelajaran wajib oleh Kemendikbud Nadiem Makarim ya. Jadi itu mengapa itu penting untuk kehidupan modern seperti ini. Dan dalam membaca buku, zaman sekarang banyak buku yang bertuliskan bahasa Inggris, sehingga jika kita ingin mempelajari buku tersebut, lebih bisa paham bahasa dalam buku tersebut. Dan kita juga jangan lupa mencintai bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Inggris itu penting, kita jangan melupai bahasa Indonesia. Dan dalam hal bisnis misalnya, bahasa Inggris juga sangat penting dalam ekspor, impor gitu. Jadi lebih gampang menggunakan bahasa Inggris jika ingin melakukan ekspor impor gitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan menjelaskan parts of speech. Kan di dalam kata itu ada subjek, predikat, objek ya dalam perkataan. Nah, di bahasa Inggris ada pronoun. Pronoun itu adalah untuk menggantikan noun dan adjektif dalam bahasa Inggris. Nah, ada pronoun itu artinya kata ganti. Jadi menggantikan noun dan adjektif. Ada I, me. I ini sebagai subjek. Kan tadi udah saya bilang di sebuah perkataan ada subjek, ada objek, ada predikat, ada I sebagai subjek, me kalau untuk objek. Terus ada she, ada her, she sebagai subjek, her sebagai objek. Nah, kalau you itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Terus ada they, them. They itu kalau untuk subjek dan them itu untuk objek. Terus we untuk subjek, us untuk objek, dan seterusnya. Dan terus ada adjektif, kata sifat. Adjektif itu kata sifat untuk menerangkan noun dan pronoun. Jadi misalnya menjelaskan noun, menjelaskan pronoun. She ini kan pronoun, she. Adjektif good. Misalnya menjelaskan pronoun. She is a good person. Misalnya seperti itu. Menjelaskan pronoun. Dan kalau menjelaskan book, misalnya menjadi this is a good book to read. Terus ada good, bad, pretty, happy, sad, dan lain-lain. Terus ada noun. Noun itu menjelaskan kata benda. Kan jika ada benda harus ada namanya. Ada book, bisa juga nama tempat, school,
Dan bisa juga nama orang, karena orang itu kan makhluk gitu ya. Masa nggak ada namanya gitu. Budi, Andi, Jakarta, Indonesia juga tempat gitu. Nah, contoh di sini the girls itu kan noun, sebuah makhluk gitu ya. S banyak. The girls look at the man. Jadi nounnya ini kita ganti menjadi pronoun. They look at him. They look at him. Dan contoh adjektif ini beautiful girl menjelaskan noun girl. Adjektif beautiful kayak pretty. Dan good boy menjelaskan noun boy yang merupakan makhluk. Good menjelaskan adjektif atau sifat. Terus ada conjunction, itu kata hubung ya. And, but, so, after, before. You ini nounnya, you ini pronounnya, and itu kata sambung conjunction, and ini conjunction, I itu pronoun. Dan juga bisa menyambungkan perkataan atau sentence seperti I love you ini kan perkataan ya. But ini conjunction itu kata sambungnya. Dan you don't care itu sentence perkataan. Bisa juga menyambung perkataan seperti I love you but you don't care. Baik murid-murid, ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya. I love you but you don't care termasuk part of speech yang mana ya? Ya, I love you but you don't care itu termasuk I itu saya jadi pronoun, dan but itu tapi kata sambung conjunction, dan you pronoun artinya kamu. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, saya. You Ya. and I terdiri dari apa aja? You and I itu kamu dan aku ya. You itu artinya kamu, ini pronoun, dan kata sambungnya and, dan conjunction, dan pronoun lagi I. Terus lanjut, siapa yang mau tanya lagi? Saya Bagiannya? tanya, they look at him termasuk part of speech yang mana? They look at him itu noun yang diganti pronoun ya. The girls itu diganti jadi they. Jadi they pronoun, dan him itu pronoun. Mereka melihat dia laki-laki. Ada lagi? Saya mau bertanya, good boy termasuk part of speech yang mana? Good boy itu adjektif. Boy itu noun. Jadi anak laki-laki yang baik, good boy. Oke, sekarang kita masuk ke materi part of speech berikutnya. Ada adverb, kata keterangan. Adverb itu maksudnya menjelaskan, verb itu maksudnya kata kerja. Jadi menjelaskan kata kerja. Ada fast, really, always, quickly, yesterday. Contohnya, yesterday I met you. I met you kan kata kerja. Kita melakukan sesuatu, yaitu I met you. Jadi yesterday menjelaskan I met you. Adverbnya yesterday I met you. Kemarin aku bertemu dengan kamu. Terus selanjutnya run quickly, lari dengan cepat. Run itu kan kata kerja, kegiatan, berlari. Jadi menjelaskan lari dengan cepat. Run quickly menjelaskan run. Jadi adverbnya quickly. Terus ada verb yang dibilang tadi, kata kerja. Ada have, ada read, membaca, write, menulis, wait, menunggu.
She reads a book. Verbnya reads, kegiatan membaca. Dia membaca buku. Terus ada wait for me, menunggu. Verbnya wait. Wait itu menunggu itu kan kegiatan. Wait for me. Verbnya wait. Terus ada interjection. Interjection itu ada artinya kata seru. Artinya ada oops, ada wow, ada ouch, ada etc. Contohnya wow, that's awesome. Interjectionnya wow. Ya itu juga ya, wow, interjection. Terus ada preposition, artinya kata depan, in, on, at, with, by, of, etc. Contohnya with you, I'm happy. I got it from you. In the street. Nah, baik, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya, wow that's awesome, fast of speech apa saja? ya. Wow, that's awesome. Itu part of speech-nya interjection ya. Wow itu kata seru, interjection. Interjection. Wow. Ada lagi? Saya ingin bertanya, in this street termasuk part of speech apa saja? In the street itu part of speech-nya itu in ya. In. Preposition. Artinya apa, Pak? Artinya ada di jalan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya mau bertanya, wait for me terdiri part of speech apa aja? Nah, wait for me, tunggu aku, artinya wait itu kan kata kerja kegiatan ya, jadi verb di situ part of speech-nya. Ada lagi? Ya, saya ingin bertanya, si reads a book termasuk part of speech yang mana ya? Nah, part of speech-nya itu ada di reads, kegiatan membaca buku. She reads a book, dia membaca buku. Kan saya sudah jelaskan, sekarang masing-masing memberikan contoh, silakan di papan tulis. Ya, jadi sepertinya semuanya sudah mengerti ya. Ini contoh satu, I always study. Always itu adverb, menerangkan kata kerja study. Kegiatan study itu kan belajar ya. I always menerangkan belajar, I always study. Saya selalu belajar, jadi adverb, menerangkan kata kerja, kegiatan. Benar ini. Terus, I have a balls, ini verb. Verb have itu sebuah kegiatan, dia mempunyai bola, jadi benar ini juga. Terus I'm in the kitchen, ini
preposition. Maksudnya menerangkan ada di mana. Ini kan ada di dalam dapur. Saya ada di dalam dapur. Jadi ini itu benar preposition. She is at the airport. Preposition benar menjelaskan dia perempuan ada di bandara. Oke, semua materi part of speech sudah dijelasin. Sekarang udah pada paham semua belum? Paham. Baik, kalau sudah paham, saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih telah menghadiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi.